perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi kian marak terjadi di Indonesia. Pekan lalu, Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus perdagangan satwa liar yang beroperasi di Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Organisasi Perlindungan dan Pelestarian Satwa Liar Profauna Indonesia, selama tahun 2015 ada 200 pengaduan masyarakat terkait perburuan satwa liar. Tak hanya itu, Profauna juga mencatat ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online, salah satunya dengan menggunakan media Facebook. Jumlah ini meningkat hingga di atas 3.000 kasus dibandingkan tahun 2014. Ini kan semakin marak trennya, kemudian juga semakin kelihatan ya banyak di beberapa tempat sudah ditangkap gitu. Nah ini kalau menurut kami ini menunjukkan bahwa penjagaan di kawasan justru mulai lemah. Jadi sangat kurang penjagaan di kawasan yang menjadi habitat tempat tinggal satwa tersebut. Sehingga ketika penjagaan di kawasan ini lemah, satwa-satwa tersebut mudah diburu dan diperdagangkan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ada sekitar 300.000 jenis satwa liar terdapat di Nusantara. Indonesia juga merupakan negara peringkat teratas dengan kekayaan mamalia serta habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Selain itu, sebanyak 45% ikan di dunia hidup di tanah air. Ironisnya, di sisi lain Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki satwa liar terancam punah. Menurut data dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, ada sekitar 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi yang terancam punah. Hewan itu kan binatang liar ya, yang mereka juga punya hak untuk hidup bebas, jadi kita harusnya nggak usik lah kehidupan mereka. Dari pemerintahnya sendiri ya, membuat hutan lindung lebih banyak lagi agar satwa-satwa yang seperti di Kuliti itu lebih dijaga dan tidak diburu dengan masyarakat. Kita nggak bisa bergantung selamanya sama pemerintah juga. Kesadaran dari pribadi masing-masing menurutku. Kalau semuanya bergantung sama pemerintah itu nggak akan selesai sama sekali. Mencegah meluasnya kasus perdagangan dan perburuan satwa liar, Kepolisian Republik Indonesia berjanji mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam perdagangan serta pemburuan satwa liar. Ya selama ini udah ditindak, ada beberapa ditindak, kita malah mendapatkan apresiasi yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, itu dari WWF itu kita mendapatkan ucapan terima kasih dalam penindakan terhadap perdagangan satwa liar. Untuk menunjang langkah Polri, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, hukuman penjara atas kasus perdagangan satwa liar maksimal adalah 5 tahun. Hukuman ini dinilai terlalu ringan bagi para pelaku perdagangan satwa liar. Revisi yang akan datang diharapkan bahwa undang-undang itu nanti mengatur tentang sanksi, ya. Sanksi, hukuman pidananya. Ya. Kalau dulu adalah katakan maksimal, sekarang minimal dan maksimal. Yang kedua juga kita yang dulu pernah diatur adalah denda. Nah, denda atau kalau denda misalnya dia melanggar aturan di kawasan atau mereka cukup merehabilitasi. Misalkan dia nebang pohon ditebang, nah gantinya selain dapat hukuman tadi, dia juga harus merehabilitasi. Rehabilitasi apa? Menanam pohon kembali. Menunggu draft revisi undang-undang yang telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas DPR, pemerintah akan maksimalkan fungsi dari Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa. Lembaga bertugas menampung dan merehabilitasi satwa liar hasil sitaan sebelum akhirnya dikembalikan ke habitatnya. Pemerintah berharap masyarakat ikut berperan aktif untuk mencegah kepunahan satwa yang dilindungi. Salah satunya melaporkan aksi perdagangan dan perburuan satwa liar, serta meningkatkan kesadaran untuk melestarikan satwa liar. Yvina Novitasari, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.